Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maya Widawutari dengan NIM 22811900027 dari kelas A Pendidikan IPA Untirta 2019. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai energi dalam dan perubahannya. Yuk kita simak video berikut. Baik, yang pertama ada konsep energi, di mana energi sendiri merupakan sebuah kapasitas pada suatu sistem di dalam proses perubahan. Sistem ini diartikan sebagai benda atau objek yang diteliti atau dan menjadi pusat perhatian, sedangkan benda yang berada di luar sistem disebut lingkungan. Berdasarkan interaksi, sistem dan lingkungan dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran materi dan juga panas antara sistem dan lingkungan. Contohnya api unggun, di mana saat api unggun menyala, badan bisa merasakan kehangatan. Inilah yang disebut dengan perpindahan kalor dari api ke badan. Namun, jika terlalu dekat juga dapat terkena percikannya. Hal inilah yang disebut pertukaran materi. Api dari sistem dapat berpindah keluar lingkungannya dan menyebabkan sekitarnya terbakar juga. Selanjutnya, sistem tertutup, di mana sistem tertutup merupakan suatu sistem yang tidak memungkinkan pertukaran materi, namun memungkinkan pertukaran panas atau kalor dengan lingkungannya. Contoh, jika mengisi botol minum dengan air hangat, awalnya air tersebut terasa hangat. Setelah beberapa jam, botol air tersebut tidak terasa hangat lagi, dan air berubah menjadi dingin. Inilah yang dikatakan dengan pertukaran kalor, karena kalor atau panas dari air di dalam botol mengalir keluar, berpindah ke lingkungan sekitarnya, dan perlahan-lahan air kembali pada suhu normal lingkungan. Selanjutnya ada sistem terisolasi, yang merupakan sistem yang hangat, tertutup rapat, dan terpisah dari lingkungannya. Sistem terisolasi tidak memungkinkan adanya pertukaran materi ataupun kalor dari sistem ke lingkungan, ataupun sebaliknya, dari lingkungan ke sistem. Contoh, termos air panas, di mana termos yang tertutup tidak memungkinkan air dan kalor keluar, sehingga air akan tetap panas. Maka tidak adanya pertukaran materi atau kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Suatu kalor akan bertanda negatif jika sistem melepas kalor ke lingkungan, dan kalor akan bertanda positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan, dan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem dapat ditentukan melalui percobaan dengan mengatur perubahan temperatur yang terjadi dalam sistem dengan menggunakan kalorimeter. Dan jika massa serta kapasitas kalor atau kalor jenis sistem diketahui, maka jumlah kalor dapat ditentukan. Baik, selanjutnya kalor dan hukum pertama termodinamika. Kalor disebut juga dengan panas, didefinisikan sebagai energi yang mengalir atau berpindah, masuk atau keluar sistem, karena adanya perbedaan temperatur. Simbol Q digunakan untuk menyatakan kalor. Proses yang menyatakan tidak ada perubahan panas atau Q sama dengan 0 disebut dengan proses adiabatik. Kalor seperti halnya juga dengan kerja, sama-sama terkait dengan energi, sehingga satuan kalor sama saja dengan satuan energi, yaitu joule. Selanjutnya ada termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, serta aliran dan kemampuan energi dalam melakukan suatu usaha. Hukum termodinamika dibagi menjadi dua, yaitu hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Baik, selanjutnya hukum 1 termodinamika, di mana jika suatu benda, misalnya kerupuk, dipanaskan atau digoreng, yang berarti diberi kalor Q, benda atau kerupuk akan mengembang
atau bertambah volumenya, yang berarti melakukan usaha W dan benda atau kerupuk akan bertambah panas, berarti mengalami perubahan energi dalam atau delta U. Selanjutnya adalah proses termodinamika, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada proses isotermik atau suhu tetap. Menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan berikut. PV sama dengan konstan. Suhu pada proses isotermik dipertahankan tetap, sehingga delta T sama dengan 0. Berdasarkan persamaan perubahan energi dalam, atau delta U sama dengan Q dikurang W, proses isotermik berlaku persamaan berikut. Delta U sama dengan 0 dan Q sama dengan W. Selanjutnya ada proses isobarik atau tekanan tetap. Pada proses isobarik berlaku persamaan W sama dengan P delta V. W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Perubahan energi dalam sistem dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta U sama dengan Q dikurang W. Menurut hukum Charles, pada proses isobarik berlaku V dibagi T sama dengan konstan, atau V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Selanjutnya ada proses isohorik atau volume tetap. Pada proses isohorik, sistem tidak mengalami perubahan volume. Walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem, ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Jadi, pada proses isohorik berlaku persamaan W sama dengan 0 dan delta U sama dengan Q. Baik, selanjutnya ada proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Jadi pada proses adiabatik berlaku persamaan berikut. Q sama dengan 0, delta U sama dengan min W, atau sistem melakukan usaha. Kesimpulan pada materi ini yaitu, energi merupakan sebuah kapasitas pada suatu sistem di dalam proses perubahan, di mana sistem dan lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Hubungan perubahan energi dalam, kalor, dan kerja ditetapkan pada hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa suatu bentuk energi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Tetapi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, serta aliran dan kemampuan energi dalam melakukan suatu usaha. Dalam proses termodinamika terbagi menjadi 4, yaitu isotermik, isobarik, isohorik, dan adiabatik. Baik, cukup sekian video pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.